Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sudah 177, Masya Allah. Tadi ditinggal bentar 136 ya, sekarang 180. Terus bertambah setiap menitnya, setiap detiknya. Dan terima kasih sudah ada 180-an yang nonton. Dan Masya Allah, kalian semua luar biasa karena menyempatkan waktu di jam 6.30 untuk nonton Breakfast for Your Heart. Tentu dengan bahasan bisnis dan nulis, teman-teman. Karena kita akan dikasih materi oleh Teh Indari Mastuti, seorang penulis ya, mengawali karirnya sebagai seorang penulis sekaligus pebisnis yang sekarang akan membagikan tema memulai bisnis dari nol dan bisa laris. Gimana caranya? Caranya bisa disimak sebentar lagi. Seperti biasa kita mulai dulu ya. Sebelum memulai masuk materi, kita bismillah dulu sama-sama, berdoa dulu sama-sama. Semoga apa yang Teh Indari sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentu kita bisa lebih leluasa action, lebih gampang lagi actionnya, Masya Allah. Siap dulu catatannya, karena harus dicatat, kalau nggak dicatat nanti lupa ya. Ingat, waktu kemarin bahasannya, kalau kita mau efektif belajar, itu harus dicatat ya. So, siapkan dulu catatannya, silahkan siap-siap dulu. Setelah itu, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Teh Indari sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk join di channelnya Teh Indari. Nanti saya share di chat ya. Langsung pas ngeliat ada linknya, langsung join aja. Karena di sana ada informasi-informasi pertama kali di share-nya di sana. Dan tentu link-link Zoom, serta sharing-sharing tips and trik bisnis di channelnya Teh Indari. Silahkan Teh Indari, bisa dimulai Zoom-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini adalah sesi sharing cerita. Bagaimana ini saya lagi ada di kamar anak saya, jadi di background-nya itu gambarnya lucu-lucu. Oke, jadi hari ini saya mau cerita bagaimana sih saya memulai bisnis di tahun 2007 dan itu juga saya mulai dari seorang pegawai gitu kan. Jadi seorang karyawan, kemudian saya menikah dan saya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis. Sebetulnya awalnya tidak seorang pebisnis ya, teman-teman. Jadi saya cuma pengen fokus di dunia penulisan karena memang background saya adalah seorang penulis. Saya melihat dari tahun 2004 saya mulai menulis buku, tahun 96 saya sudah mulai menulis artikel dan terbit di majalah-majalah. Kemudian saya berpikir kayak gini, karena setiap eee, artikel atau buku dimuat atau diterbitkan, itu pasti saya dapat uang gitu kan. Dan saya akhirnya mikir, ternyata bisa loh dunia penulisan atau hobi menulis saya itu bisa menghasilkan uang. Maka ketika akhirnya saya menikah, saya berpikir, udah deh saya mau fokus di dunia penulisan saja. Nah, akhirnya 2007 saya memutuskan untuk resign dan memulai di dunia penulisan. Jadi nulis, saya kontak ke penerbit-penerbit, Pak atau Mas, Mbak, saya mau fokus di dunia penulisan nih, saya mau jadi penulis saja gitu. Saya mau benar-benar stay di rumah dan hanya menulis saja. Itu saja yang saya lakukan. Terus seperti itu sampai orderan penulisan itu jadi membludak gitu. Ada yang minta saya nulis buku resep masakan, ada yang minta saya nulis buku agama dan nulis yang lainnya yang saya pikir tidak semua hal itu bisa saya tulis. Ya, karena saya backgroundnya bukan background resep masakan saya, masak saya nggak bisa gitu kan. Kemudian kalau ngomongin tentang agama juga saya masih minim ilmu. Akhirnya saya kepikiran dan juga didorong sama penerbit, saya mengumpulkan para penulis. Kalau teman-teman mungkin ingat manajemen artis, kalau saya itu adalah manajemen penulis. Saya mulai berpikir bagaimana caranya kalau
bisnis yang saya jalankan atau profesi yang saya jalankan bisa mulai berkembang menjadi sebuah bisnis. Dan kemudian saya belajar dari buku namanya itu Desktop Publisher. Nah, di sana saya belajar bahwa ternyata manajemen penulis kalau di luar negeri itu sudah sangat populer, tapi kalau di Indonesia belum sangat populer gitu. Nah, waktu itulah kemudian saya mulai pakai modal 5 juta. Saya waktu itu saya masih ngontrak ya. Terus saya beli waktu itu bukan handphone, telepon dulu itu ada Asia ya, dulu itu ada Asia. Asia, saya beli Asia, kemudian dari Asia itu yang bisa bisa dipakai untuk internetan. Kemudian saya beli mesin fax, kalau dulu masih fax itu masih populer lah ya. Kemudian beli board yang besar gitu kan untuk mencatat orderan. Kemudian beli printer dan beli komputer, itu waktu itu saya pakai komputer yang jadul, jadi punya saya sendiri. Desktop Publisher Mbak namanya, Desktop Publisher. Itu saya lupa ya pengarangnya siapa, tapi saya belajar dari sana bagaimana membangun agensi naskah di Indonesia atau membangun agensi manajemen artis di Indonesia. Nah, saya belajar dari sana. Teman-teman, pertama kali yang saya lakukan setelah mengumpulkan penulis itu adalah saya membuat planning yang jelas ya. Saya membuat planning yang jelas, ini bisnisnya itu mau kemana ya. Planningnya saya bahkan bisa dibilang saya mau pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan dari bisnis itu bisa mengganti gaji saya. Gitu kan, bagaimana gaji saya itu bisa tergantikan dengan saya berbisnis. Jadi tidak takut tidak takut ditarget dari awal. Saya pengen punya uang yang itu menggantikan dari gaji saya yang sudah saya lepaskan. Waktu itu gaji saya sudah cukup besar karena saya sudah nyampe posisi tertentu di sebuah perusahaan telekomunikasi. Saya yakin bahwa teman-teman di sini yang baru memulai bisnis seperti juga saya waktu itu juga memulai dari nol. Minim ilmu, minim pengalaman, minim segala halnya minim, bahkan modal pun minim bisa dibilang. Tetapi yang besar waktu itu adalah semangatnya. Saya pengen bisnis ini terus membesar. Lalu saya kemudian bikin mapping kecil-kecilan teman-teman, bikin planning kecil-kecilan. Ini nama bisnisnya apa, visi misinya kemana, kemudian saya mau punya target berapa, kemudian bagaimana saya mau mencapai target tersebut, siapa target market saya, itu saya bikin ya dengan minim ilmu yang saya baca dari buku-buku saja. Jadi apa yang saya baca bagaimana membangun bisnis dari nol itu saya mulai dengan baca buku. Memulai bisnis dari nol pasti minim ilmu. No, ilmunya nol, pengalamannya nol. Lalu yang saya lakukan adalah membaca. Ya, saya baca, saya praktekkan, saya bikin dalam satu halaman kecil, gitu kan. Itu bisnis inscript itu mau kemana. Ya, teman-teman, dari situlah sebetulnya bisa dibilang bisnis itu menjadi ada petanya. Ya, karena saya baca Desktop Publisher waktu itu ya kemudian akhirnya saya mengikuti pola orang sukses yang menjalankan bisnis yang sama. Ya, jadi kita memang harus mengikuti pola orang sukses ya. Kalau menurut saya pola orang sukses itu seperti apa sih gitu ya. Pola orang sukses itu seperti apa, itu yang dilakukan. Jangan sampai kita iri sama orang yang sukses, tapi kemudian kita sendiri juga tidak mau mengikuti polanya. Yang ternyata tidak mudah. Ya, dalam bisnis yang memulai dari nol, satu-satunya cara untuk membuat bisnis itu jalan adalah jual dulu. Lakukan penjualan sebanyak-banyaknya. Maka kemudian yang saya lakukan juga di awal bisnis itu adalah bernetworking. Ini sering seperti saya jabarkan juga ke teman-teman, sering saya share juga di dalam Zoom ini. Networking yang luas membuat closingan menjadi lebih luas. Networking yang yang terus dibuka membuat closingan terus terbuka. Jadi waktu itu saya nggak pakai Facebook teman-teman, belum juga ada WhatsApp. Waktu itu yang saya lakukan saya bernetworking di email. Ya, waktu itu adanya Yahoo Group. Ya, jadi saya waktu itu masuk ke dalam grup-grup Yahoo Group, mulai dari grup penulis, grup pengusaha, organisasi-organisasi, atau apapun saya masukin ke dalam grup itu. Ya, kemudian yang saya lakukan di sana itu adalah aktif, gitu kan. Jadi kalau di grup itu kita ngomong 1 kali send, biasanya semua email itu akan dapat.
Jadi saya tuh aktif di sana dan saya banyak sekali mendapatkan teman di dalam Yahoo Group. Saya masuk ke grup keuangan, saya masuk ke dalam grup pengusaha, organisasi-organisasi, banyak sekali ya grup-grup yang saya masuki. Setelah saya masuk ke dalam grup teman-teman ini nih, saya juga ajarkan bagaimana mendapatkan ribuan database dalam waktu cepat. Saya tuh suka ngimelin yang ada di dalam grup itu anggota-anggotanya. Halo, kita satu grup nih di Yahoo Group psikologi misalnya kayak gitu ya. Salam kenal, masya Allah, bla 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 bla, gitu kan. Kemudian akhirnya kita menjadi temenan. Ini saya baru lihat ya, ada Mbak Zeti Arina kayaknya. Ini salah satu klien saya yang saya dapatkan dari salah satu email grup. Ya, Mbak Zeti, kalau Mbak Zeti ada, tolong masuk ke teks ya, gitu. Nanti mungkin bisa sharing-sharing bagaimana kita kenal pertama kalinya dan sampai sekarang kita tetap bersahabat baik. Karena saya lihat tadi Mbak Zeti masuk ke dalam grup ini. Nah, jadi saya itu mendapatkan banyak sekali apa namanya tuh. Nah, Mbak Zeti ada. Ami, nanti tolong ya, Mbak Zeti akan saya buka menjadi salah satu tamu saya, karena pertemuan saya dengan Mbak Zeti itu melalui email. Dan sampai sekarang kami tetap bersahabat baik, Mbak Zeti tetap mempercayakan apa namanya tuh project-projectnya untuk penulisan juga banyak ke saya gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka gitu kan, bagaimana kemudian saya bisa mendapatkan banyak teman baru, salah satunya adalah hanya dengan melalui email. Jadi saya bikin yang namanya di email itu, saya bikin copywriting di email. Jadi tugas saya itu setiap hari teman-teman waktu mulai berbisnis itu adalah setiap hari minimal 100 orang mendapatkan email saya. 100 orang mendapatkan email saya. Ya, jadi teman-teman percayalah, untuk Anda yang baru memulai, tugas Anda itu adalah jualan. Jualan itu adalah otot bisnis Anda. Ya, nih dapat email, padahal nggak saling kenal, kemudian saya tertarik. Nah, nanti bisa cerita ya Mbak Zeti ya. Dari email itu saya sprint, ya copywriting, saya kirimkan. Kemudian saya kenal Mbak Zeti, saya kenal banyak coach bisnis, yang kemudian mereka mempercayakan untuk menulis bukunya di Inscript. Kemudian Masya Allah, setelah dari Yahoo itu saya banyak sekali mendapatkan klien-klien penerbit, Masya Allah, sampai akhirnya Inscript itu bisa mendapatkan proyek penulisan buku itu sampai 100 penulisan buku dalam 1 bulan. Itu untuk pebisnis baru. Sehingga akhirnya di tahun 2008 itu saya sudah bisa punya rumah baru dari dunia penulisan. Jadi teman-teman yang sekarang lagi ada di ranah penulisan teman-teman, bisnis penulisan itu sangat besar, ya. Ya, ada sekali ya, kita bisa jadi penulis buku, penulis artikel, penulis blog. Banyak sekali dunia penulisan yang kemudian kita bisa ambil itu menjadi sebuah apa ya, jasa penulisan yang itu ternyata sangat banyak. Banyak sekali dunia penulisan itu dan kemudian yang terjadi teman-teman setelah ada Facebook ya, saya juga sama aktif ya. Jadi tugas daripada pebisnis baru itu adalah jangan malu-malu untuk menawarkan produk Anda ya. Itu juga harus ditambahkan di dalam email atau penawaran Anda itu apa value ketika mereka bekerja sama dengan Anda ya. Yang ketiga, karena semua memulai dari nol gitu kan. Ini catat ya tolong teman-teman, mulai dari bisnis nol itu apa saja yang akan didapatkan. Yang pertama adalah semua mulai dari nol, termasuk saya. Saya sudah 13 tahun memulai dari nol, tapi saya bisa berkembang sampai 13 tahun ini. Yang saya lakukan adalah yang kedua, mengikuti pola orang sukses yang menjalankan bisnis. Jadi saya tidak pernah malu untuk belajar, saya tidak pernah malu untuk baca buku, bahkan dengan Mbak Zeti Arina sendiri, saya tidak pernah malu untuk berdiskusi tentang apa saja. Dan yang terjadi adalah yang ketiga, jangan penuhkan kepala. Untuk Anda yang baru memulai bisnis, sampai kemudian sekarang Anda sudah berbisnis bertahun-tahun, jangan penuhkan kepala Anda dengan ilmu. Selalu ada di setengah gelas kosong, sehingga akhirnya setengahnya lagi Anda bisa tambah ilmu-ilmu baru. Bahkan saya dengan tim penerbit yang kemudian menjadi klien saya, seperti misalnya Gramedia, kemudian Penebar Plus, banyak sekali penerbit-penerbit di Indonesia yang kemudian menjadi klien kami sampai sekarang, gitu kan. Itu saya selalu menjaga mereka seolah-olah mereka itu adalah satu partner bisnis, kedua adalah sahabat baik.
Jadi bukan hanya partner bisnis, tapi juga sahabat baik. Sehingga akhirnya kadang kita kongko, kadang kita ngopi. Jadi jangan ada perasaan kita itu minder sebagai apa ya, sebagai pebisnis baru. Ah, itu mah sudah lama, itu sudah keren banget, itu sudah luar biasa. Saya mah malu, saya mah apa itulah, saya mah remahan renginang atulah, gitu. Jangan. Ya, karena apa? Karena PD-nya Anda itu akan sangat terpancar di aura Anda. Semakin Anda pede, itu semakin banyak menarik magnet dari klien-klien baru Anda. Ya, kemudian mindset dan self talk. Ya, ini pebisnis baru jangan sampai Anda kemudian berpikir, ah saya mah nggak bakat bisnis, saya mah kayaknya pasarnya kecil. Ini lagi COVID nih, daya beli masyarakat turun, kayaknya nggak bakalan laku. Self talk dan mindset Anda juga harus besar. Itu juga saya lakukan pada saat saya memulai bisnis. Saya bilang bahwa semua orang meragukan, ya, semua orang meragukan, bahkan ibu saya, mertua saya, apa namanya itu, keluarga saya meragukan, dari mana bisnis jasa penulisan itu bisa mendapatkan uang, nggak ngerti, ya. Tapi saya sendiri juga yakin bahwa ini bisnis yang sangat bagus. Nah, teman-teman, bisnis apapun yang sekarang teman-teman jalankan, terserah itu kuliner, mau bisnisnya fashion, atau apapun, self talk dan afirmasi diri itu harus bagus, mindset-nya harus bagus. Yakin pasti sukses, ini keren, luar biasa. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi alat bantu Anda untuk kemudian bisa menyukseskan bisnis yang Anda jalankan. Yang selanjutnya, teman-teman, pilih produk atau pilih pasar gitu ya. Untuk pebisnis baru pasti bingung, mau yang mana dulu? Kalau saya menyarankan untuk pebisnis baru itu ada dua. Yang pertama adalah carilah produk yang pasarnya sudah ada. Contoh, misalnya Misalnya, Anda tinggal di komplek. Di komplek itu banyak sekali bayi, tidak ada tukang bubur. Padahal setiap hari, ibu-ibu itu sibuk nyiapin bubur untuk bayinya. Ketika Anda kemudian bikin bubur, berarti pasarnya sudah ada. Ya, bisa jadi bubur Anda itu langsung laris, karena pasarnya sudah ada. Ya, kemudian yang kedua adalah pilih produk. Ya, pilih produk seperti apa? Pilihlah produk yang lagi hits. Ya, pilih produk yang lagi hits sehingga akhirnya Anda bisa ikut hits. Misalnya contoh, waktu itu pernah tuh Syahrini itu dengan bulu matanya yang cetar itu, dia bikin produk salah satunya adalah bulu mata. Ya, ternyata itu ketika Syahrini kemudian mengeluarkan bulu mata itu, gitu kan, bulu mata palsu yang cetar itu semua orang jualan dan semua orang jualannya laris. Artinya adalah pilih produk yang pasarnya sudah ada, ya, kolamnya sudah ada, sehingga akhirnya sangat mungkin Anda jualan pun itu bisa langsung laris. Jadi pilih produk atau pilih pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah berani menawarkan bukan menunggu. Jadi fokusnya adalah seperti yang saya lakukan, tawarkan, tawarkan, tawarkan. Kata Mbak Zeti, saya nggak kenal sama Teh Indari, tapi saya kemudian mendapatkan email dari Teh Indari, dan kemudian kami terlibat banyak proyek gitu kan, mulai dari penulisan artikel dan lain-lain, itu banyak ditangani oleh saya untuk Mbak Zeti ini. Dari mana kenalnya? Dari yang tidak kenal kemudian kenal. Karena apa? Saya tidak menunggu orang-orang untuk datang menggunakan jasa saya, tapi bagaimana saya menjemput orang-orang yang tidak saya kenal kemudian menjadi mengenal saya. Nanti saya minta Mbak Zeti untuk sesi sharing juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan mendapatkan insight bagaimana saya bisa mendapatkan seorang tokoh Mbak Zeti yang luar biasa. Beliau adalah salah satu konsultan pajak dari Surabaya dan sudah luar biasa banget ya, bisnisnya jauh lebih besar daripada saya dan saya banyak belajar dari beliau tanpa minder. Ya, saya mengenal orang-orang yang sangat bagus, orang-orang yang sangat luar biasa itu karena saya jemputin mereka. Saya bisa kenal dengan Ibu Atalia Ridwan Kamil, saya kenalannya di Facebook. Ya, kemudian ya saya puas, saya referensikan ke teman-teman. Ami, tolong Mbak Zeti dijadikan host ya, supaya co-host supaya Mbak Zeti nanti bisa sharing juga di sini. Alhamdulillah ada Mbak Zeti nih. Kemudian networking gila-gilaan dan fokus jualan. Jadi teman-teman untuk yang baru fokusnya jualan. Cash. Jangan kredit. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan adalah jualan dulu lebih banyak. Nah, Mbak Zeti, saya pengen Mbak Zeti sharing sekarang, silakan dibuka mic-nya dan juga videonya. Teman-teman yang lain pasti ingin mendengarkan bagaimana saya yang awalnya tidak kenal dengan Mbak Zeti, kemudian jadi kenal dengan Mbak Zeti, kemudian sampai sekarang
Kalau nggak salah Mbak Zeti itu dari tahun 2013 menjadi kliennya saya, dan Masya Allah sampai sekarang masih bersahabat baik. Kadang saya terbang ke Surabaya, kadang Mbak Zeti terbang ke Bandung, dan banyak sekali referensi-referensi yang didapatkan, yang diberikan oleh Mbak Zeti kepada saya. Silakan Mbak Zeti. Nanti saya agak nanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. dari dan teman-teman semua. Suara saya bisa jelas apa enggak? Bisa. Videonya yang belum muncul kayaknya, saya nggak lihat. Wah, ini Spotlight Yani. sambil memasak soalnya. Oh, sambil masak. Oke, silakan Mbak. Oke, kalau saya suruh sedikit cerita tentang bagaimana awal mula saya kenal Teh Hidari, jujur saya tidak kenal. Kemudian saya memang waktu itu lagi cari-cari coach untuk menulis dan sekaligus coach untuk personal branding. Waktu itu sebagai konsultan pajak, saya kepingin branding saya orang mengenal saya sebagai konsultan pajak yang profesional. Nah, terkadang walaupun kita itu ibaratnya sudah hebat, sudah pintar tentang pajak, tetapi ada miss ya, sesuatu yang kadang itu kita nggak mengerjakan karena kita fokus di tentang pajaknya misalnya ya. Halo, Ya, putus-putus ya? lanjut Mbak Zeti, kita lagi ngedengerin. Tadi ada suara putus. Apa Iya, mungkin sih? agak terputus-putus memang, tapi lumayan jelas lah. Oke, mudah-mudahan suaranya bagus. Jadi akhirnya saya masih teringat ya caranya nyari konsultan atau mungkin yang bisa coaching saya mesti ngapain aja. Selama ini fokus di pajaknya, tetapi seseorang yang mengikuti saya yang harus memberikan advice, saya harus ini, saya harus begitu. Ya, saya baru ingat, saya kepingin cari, tiba-tiba ada email. Kalau putus-putus mungkin bisa di take over, Gimana? Gimana Mbak Zeti? Kalau suaranya putus-putus mungkin bisa diambil alih dulu. Oh Saya iya, coba iya. Silakan. Mbak Zeti mau cari tempat yang ini ya? Biar nggak putus ya? Oke. Sekarang masih putus-putus enggak? Iya, masih putus-putus. Oke, Oke, di take sambil over. Mbak Zeti cari lokasi untuk mendapatkan sinyal yang bagus, saya ini dulu ya, teman-teman. Ya, Jadi, Mbak Zeti ini adalah salah satu konsultan pajak di Surabaya. Menanganinya adalah perusahaan-perusahaan asing. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Waktu itu Mbak Zeti itu lagi cari gitu kan seorang konsultan untuk ngajarin beliau nulis dan juga untuk meng-up personal brandingnya. Nah, waktu itu kemudian saya mengenal Mbak Zeti itu ketika saya kenalan dengan Mbak Zeti dan menawarkan yang namanya itu jasa dunia penulisan dan juga jasa personal branding. Alhamdulillah ternyata ya hasilnya luar biasa. Mbak Zeti akhirnya menulis buku, kemudian juga masuk ke dalam media-media besar gitu kan, dan Masya Allah dari Mbak Zeti saya mendapatkan banyak sekali rekomendasi ya. Amin bisa di spotlight nggak? Ini kayaknya ada itulah kemudian kami bertemu ya dari email dulu saya menawarkan jasanya, kemudian Mbak Zeti mengundang saya untuk bertemu waktu itu di Jakarta, kami ketemu, kemudian saya mulai presentasikan. Nah teman-teman, pertemuan awal jadi mengenal kita itu pun harus dengan percaya diri yang cukup tinggi. Jangan sampai rasa tidak pedenya terlihat oleh calon klien kita. Itu makanya saya ketika melakukan yang namanya presentasi kepada Mbak Zeti, waktu itu bisnis personal branding saya itu baru banget, teman-teman. Baru banget, dan saya sendiri juga belum mendapatkan yang namanya portofolio. Tapi Masya Allah, akhirnya Mbak Zeti mempercayakan saya waktu itu kontraknya itu sampai 1 tahun ya, gitu kan.
1 tahun lebih. Nah, akhirnya dari sanalah muncul saya akhirnya jadi pembicara juga diundang sama Mbak Zeti. Ketika Mbak Zeti menjadi pembicara, saya diminta untuk menemani dia. Hubungan baik kami ini bukan hanya sekedar profesional, tapi juga bagaimana membangun secara personal. Sebetulnya ada lagi satu yang mungkin bisa sharing sambil nunggu Mbak Zeti, namanya Fitri Handayani. Saya nggak tahu Fitri lagi lihat ini atau tidak ya. Fitri ada nggak ya? Beliau itu memulai bisnis dari nol juga dan kemudian laris, sekarang menjadi salah satu leadernya di Tiga Raksa dan sampai sekarang pun masih bersama saya. Nah, Fitri, mungkin Fitri juga bisa cerita membangun bisnis dari nolnya itu seperti apa dan langsung laris manis waktu itu jadi resellernya saya. Jualannya ini ya Fitri ya. Sebelum Fitri masuk Tiga Raksa itu jualannya metrik. Ya, dulu jualannya metrik kayak gini, tapi ini sudah ada pembaharuan jadi habit tracker dan sekarang Fitri mungkin bisa sharing bagaimana sih apa yang Fitri lakukan dari awal menjadi pebisnis online dan kemudian bertahan sampai sekarang dan akhirnya bisa laris. Mbak Fitri, sambil nunggu Mbak Zeti silahkan sharing di sini. Ini teman-teman pada pengen ngedengerin. Banyak kok pebisnis dari nol dan mereka merangkak kemudian akhirnya berkembang, bertumbuh dan akhirnya melesat. Silakan Fit. Ya, terima kasih Tete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu sama Teteh itu di 2014 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi masuk dalam resellernya Teteh waktu itu jualan metrik. Simpel sih waktu itu karena memang saya menggunakan metrik itu untuk konsisten penjualan dan itu unik dan memang akhirnya saya pakai sendiri metriknya sebelum akhirnya saya gabung sama Teteh untuk jualan. Dari metrik itu akhirnya saya bisa beneran konsisten gitu ya Teh ya. Gimana caranya dari awal bener-bener Teteh itu guru pertama saya gitu ya jualan online. Dengan metrik tadi akhirnya saya bisa konsisten setiap hari. Saya tuh punya target posting 2 produk setiap hari. Dan dengan metrik itu akhirnya saya on the track ya, mikir setiap bangun pagi gimana caranya bisa closing 2 produk setiap hari. Dan saya dari awal kenal Teteh saya belajar tentang bangun tim reseller waktu itu. Dan saya praktekan plek-plek lah pokoknya yang diajarin Teteh dan alhamdulillah memang dari situ mulai melesat penjualan dengan tim reseller. Nah, akhirnya jualan metrik itu juga akhirnya bisa waktu itu dapet ini ya Teh ya, seragam mulia dari Teteh. Pertama kalinya saya menang kontes di Indescript. Jadi tools yang Teteh kasih itu memang benar-benar akhirnya kepake banget lah. Simple sebenarnya, tapi itu seperti apa ya, untuk mendisiplinkan diri kita agar setiap hari itu punya tujuan, punya why, aku harus ngapain hari ini dan apa targetku hari ini. Dan itu jadi habit akhirnya dengan metrik penjualan karena kan 30 hari ya. Jadi mikir setiap hari gimana caranya bisa closing produk setiap hari. Waktu itu punya target kalau nggak salah sekitar 2 juta Teh per hari waktu saya mulai jadi reseller di Tiga Raksa ya. Punya target 2 boneka itu 2 juta atau sekitar 60 juta per bulan dan itu Teh terjadi dan target saya tercapai waktu itu. Gitu Teteh. Diajarkan lebih kepada konsisten jualannya ya Fit ya, dengan konsisten kejar targetnya. Jadi untuk bisnis pemula itu konsisten dulu kejar target gitu ya. Betul, dan itu bikin kepala berasap gitu ya Teh ketika utangnya banyak banget gitu ya. Itu kan 3 hari nggak closing gitu ya Teh, ya Allah aku kurang apa lagi gitu kan, semua teknik marketing udah, bahkan kalau misalnya hari itu belum closing ya Teh, setiap setengah jam aku posting di Facebook. Dulu kan belum kayak sekarang ya ada tinjauan, kalau dulu Pak, wah pokoknya serang aja semua dan follow up semua customer yang kemarin masih belum Google. Dan ya itu Teteh kalau marketing buminya udah selesai, berarti marketing langitnya yang perlu disempurnakan. Dan biasanya Teh dari utang itu ya bukannya bikin beban tapi jadi bikin tantangan gitu ya. Ih, gimana sih caranya utang ini bisa kelar gitu kan? Itu malah mau motivasi kalau buat saya ya. Jadi motivasi walaupun utangnya banyak numpuk misalnya 3 hari nggak closing, tapi di hari keempat itu jadi benar-benar ya Allah, aku tuh di bagian mana gitu ya. Jadi evaluasi, mana sih yang belum clear dari yang saya lakukan. Jadi metrik itu selain fokus bikin target,
juga menjadi evaluasi gitu ya, evaluasi harian buat kita. Oh, hari ini apakah saya sudah produktif atau belum. Jadi memang dari itu bangun habit ya Teh, konsisten tadi jadi habit dan lama-lama tuh udah auto aja gitu Teh. Jadi kita bikin kayak apa ya, punya pola ya setiap hari untuk closing. Jadi setelah biasa mah awal-awal sebagai pebisnis online, kemudian kamu mengalami nggak pede, minder, kemudian juga apa namanya tuh nggak yakin kamu bisa menjadi pebisnis online yang sukses. Mengalami nggak hal itu? oh ya iyalah Teh, bahkan suami saya dulu juga sempat bilang, itu harga 3 raksa semahal itu siapa yang mau beli gitu kan? Siapa yang mau beli produk mahal? Lalu Ya, apa yang kamu lakukan kemudian? ya apa ya, akhirnya ya yang bikin pede itu karena saya punya ilmunya ya Teh ya. Belajar atulah sama Teteh. Sampai sekarang pun akhirnya memang yang bisa bikin kita pede untuk terus jualan, untuk gimana pun di-PHP-in, gimana pun ditolak sama customer tetap fight itu ya karena terus belajar, memahami bahwa proses penolakan, gagal dan sebagainya itu ya itu proses pembelajaran gitu ya. Kalau belum berhasil berarti harus belajar lagi gitu. Belajar lagi, konsisten lagi, kejar target lagi gitu ya. Terus saja ya, itu diulangi ya. Belajar lagi, kejar target lagi, konsisten Betul. lagi. Pola yang Begitu terus diulang-ulang. ya. Masya Allah. Oke, itu adalah dari yang Masya Allah 2014 kami ketemu, beliau belum di 3 raksa, masih jadi baru memulai, kemudian jadi resellernya saya, kalau sekarang sudah menjadi salah satu GEPD-nya di 3 raksa, luar biasa, dan sampai sekarang otot belajarnya sangat bagus. Kata Fitri, sekarang kalau reseller, saya buka guidance book-nya Teteh, saya baca, kemudian saya praktekkan, kemudian saya ajarkan lagi kepada reseller. Berarti 6 tahun kami bersahabat baik, 6 tahun kami saling belajar satu sama lain, dan mudah-mudahan inilah teman-teman, semua memulai dari nol. Dari sekarang kemarin itu Fitri 2 juta dalam 1 hari di awal gitu kan, sekarang entahlah berapa dia ya omsetnya, tapi yang pasti adalah sudah sangat luar biasa banget di usianya yang baru. Jadi teman-teman semua memulai dari nol, dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Ya, thank you Fitri. Mbak Zeti udah ada, Mbak Zeti? Mbak Zeti? Halo Teh In. Iya, udah ada. Halo, gimana? Oke, Mbak Zeti. Sudah Ini tidak terkait dengan networking nih. Saya kenal sama Mbak Zeti, kemudian akhirnya kita juga sekarang sudah sekian lama bersahabat baik, sekian lama juga profesional dan personalnya jalan. Nah, itu diceritakan pertemuan kita pertama kalinya di email. Ya, betul. Setelah di email, ya namanya orang tuh begini ya, memang tidak langsung percaya. Sorry ya Teh In, waktu itu saya memang sempat juga bertanya dengan teman-teman. Mungkin Mbak Teh In pasti kenal seseorang juga yang waktu saya tanya, ini siapa? Indari Mastuti, begitu. Kemudian diceritakan, oh Indari itu seperti ini. Baru. Kemudian saya hubungi, sampai akhirnya saya tertarik, kemudian menjadi klien. Dan kunci kita sukses itu sebenarnya kita nggak boleh sok tahu, nggak boleh sok pinter, benar. Jadi memang kita harus mengosongkan kepala, setiap saat kita harus belajar, ya. Kemudian juga benar tadi jadi pembelajar sejati. Putus-putus lagi ya Teh In. Ya hari ini suara lebih bagus daripada tadi. Jadi harus selalu belajar dan belajar. Tetapi kita juga harus mengajari. Jadi take a give. Saya sangat appreciate dengan Teh Indari yang selalu berbagi, kemudian dari banyak berbagi tersebut mendapatkan limpahan rezeki. Saya pun juga seperti itu. Saya akan berusaha mereferensikan teman-teman saya. Kalau misalnya ada yang jualan, kalau saya bisa beli, saya akan berusaha beli. Kemudian kalau ada yang perlu klien, saya akan coba referensikan.
dari situ biasanya saya juga akan mendapat balasan. Jadi kita itu banyak berbagi, banyak belajar, akhirnya juga banyak balasan walaupun itu tidak dari orang yang kita bantu. Misalnya seperti itu pengalaman saya selama ini. Kemudian yaitu lagi belajar, tidak boleh berhenti, selalu belajar dan tidak boleh pelit gitu ya. Kadang kita itu pelit mengeluarkan duit hanya untuk sekedar seminar yang 100-200 ribu gitu ya. Padahal sebenarnya belajar ini harus terus gitu. Dan kita itu walaupun kita sudah merasa hebat di sisi lain, kita pasti ada kelemahan di sisi lain juga. Begitu. Jadi selama ini saya pun kalau sempat saya selalu juga masih mengikuti Teh Hindari. Teman-teman, Kemudian saya jualan apapun dibeli loh. Saya waktu itu jualan metrik dibeli, jualan Dreamboard dibeli, jualan buku dibeli, jualan handsock dibeli, jualan apapun dibeli, gitu kan. Dan ketika saya berkunjung ke Surabaya, saya masih lihat metrik dan Dreamboard-nya itu terpampang di kantornya. Dan Masya Allah, itulah teman-teman, ketika kita membangun hubungan yang sangat baik, insya Allah closing itu menjadi lebih luar biasa ya, gitu ya Mbak Zeti. Mbak Zeti, apa alasannya Mbak Zeti beli-beli terus produknya saya? Ya harus mensupport siapa saja gitu ya. Dengan harapan saya suatu saat juga akan disupport oleh orang lain. Jadi kita membeli nanti pasti dapat balasan lah dari bukan harus dari dari orang lain gitu kan. Dan sebenarnya kayak metrik itu bisa juga kok untuk apa aja bisa. Bisa aja misalnya untuk bagaimana supaya saya mau jogging. Saya hitungin waktu itu sehari itu misalnya saya harus punya target 500 gitu ya. Kalau hari ini cuma dapat 300 itu harus nambah 200 misalnya seperti itu bisa konsisten gitu. Jadi kemudian juga metrik juga kan waktu itu saya belinya banyak banget itu. Kan itu semua tim saya kasih itu satu-satu. Jadi kalau saya di kantor saya kasih semua. Kemudian Teh Hindari jualan apa aja gitu saya tawar-tawarin ke temanku, teman-teman yang di Bandung itu banyak yang beli handphone Teh Hindari juga kan. Ya, kemudian yang dari coach untuk penulisan teman-teman saya juga banyak yang saya kenali misalnya Teh. Masya Allah. Ya, Masya Allah teman-teman, itu adalah salah satu bukti bahwa saya mengenal lebih banyak orang itu bukan saya nunggu orang untuk kenalan dengan saya, tapi bagaimana saya terus menjalin networking dengan orang-orang yang tidak mengenal saya dan tidak kenal dengan saya, dan saya pun tidak mengenal dia. Jadi sangat terbuka. Untuk pebisnis pemula itu bukalah networking seluas-luasnya. Mbak Zeti, thank you banget. Sampai sekarang kita bersahabat baik, dari yang tidak kenal menjadi kenal, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk semua teman-teman. Walaupun suara Mbak Zeti masih agak putus-putus, tapi mudah-mudahan teman-teman memahami ini dan juga sama Mbak Zeti. Masya Allah. Terima kasih. Dan teman-teman, saya akan jawab 2 pertanyaan saja, karena di sini sudah anak kita lagi pada ujian ya hari ini. Jadi sudah mulai hektik dengan menuju daring. Banyak-banyak share produk kita share itu bermanfaat, nggak perlu terlalu banyak juga nggak apa-apa. Kemudian ada lagi pertanyaan, toolsnya kayak gimana Teh yang dipakai sama Mbak Fitri Handayani dan juga sama Mbak Zeti ini? Toolsnya kayak gini, ini namanya metrik ya. Jadi tapi ini lebih sudah diperbaharui menjadi habit tracker. Jadi habit tracker itu bagaimana mengambil, kalau Anda ingin menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan, maka ubah kebiasaan Anda. Nah, di sini adalah habit tracker namanya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya share di channel, teman-teman. Silakan Ami share channel saya, nanti akan saya share produk seperti apa yang digunakan oleh teman-teman yang ada di sini, gitu kan, supaya bisa, silahkan dicatat.
semua orang memulai dari nol. Ya, Anda dari nol, saya juga sama dari nol, Mbak Zeti juga yang sekarang sudah sangat keren dari nol, kemudian juga Fitri Handayani juga dari nol, semua orang dari nol. Lalu yang kedua, ikuti pola orang sukses menjalankan bisnis. Itu sebab buku itu adalah orang sukses, biografinya, saya lihat kebiasaannya apa, kemudian saya kerjakan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Saya ingin mendapatkan pola orang sukses. Yang ketiga, jangan penuhkan kepala, selalu setengahkan kepala Anda supaya apa? Supaya Anda bisa terus belajar. Ya, yang keempat, mindset dan self talk-nya harus bagus. Saya bisa, saya oke, saya keren, saya pasti sukses. Itu harus ada di dalam self talk Anda dan pilih produk atau pilih pasar terserah Anda. Yang pasti adalah mau produknya itu adalah apapun, pastikan untuk pemula itu produknya memang paling mudah untuk dijual, yaitu produk yang laris. Ya, kemudian pilih pasar, cari pasar yang sudah ada dibandingkan Anda mencari pasar baru, lebih baik Anda mencari pasar yang sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan, tawarkan. Untuk Anda yang penulis juga, gitu kan, tawarkan terus, tawarkan lagi. Nah, yang selanjutnya, networking gila-gilaan. Ya, tadi yang nanya yang kedua apa, yang ketiga apa, ikuti pola orang sukses, itu yang kedua ya. Kemudian ikuti pola orang sukses dalam menjalankan bisnis, dan yang ketiga itu hanya sambilan, tapi jualan itu adalah sebuah fokus yang akan Anda besarkan. Gitu teman-teman, terima kasih untuk hari ini, dan insya Allah besok kita akan belajar tentang, sebentar, saya sudah siapkan sih, sorry, tanggal 8 itu kita akan belajar tentang plan lagi sih, ini caranya obrolan kita untuk besok seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, silakan Ami. Oke, Masya Allah. Teman-teman semua, Alhamdulillah sudah selesai ya Zoom hari ini dengan tema memulai bisnis dari nol dan bisa laris. Ya, Alhamdulillah teman-teman semua. Bentar ya. Oke. Saya juga nulis tadi ya. Masya Allah dapat insight baru dari Teh Indari pagi ini, dan semoga apa yang Teh Indari sampaikan bisa kita langsung actionkan ya ke depannya. Dan tentu teman-teman makasih banyak, udah ada 555 partisipan, Masya Allah, dan terus bertambah nanti ya, mungkin di besok akan 700. Jadi teman-teman semua di sini bebas membagikan link Zoom-nya kepada siapapun, karena kan ini gratis ya teman-teman, dan bisa berbagi manfaat bagi orang lain tentunya. Dan untuk yang mau kepoin Teh Indari ini ya, tips and trick dari Teh Indari bisa dilihat di, nah di sini di channelnya Teh Indari, langsung join aja. Saya ini ulang ya, kirim ulang. Nah, bisa langsung join ke sana, ke channelnya Teh Indari, nanti dapat informasi paling pertama. Plus, banyak banget informasi-informasi terkait produk Teh Indari di sana, jadi teman-teman silahkan untuk join langsung ke channelnya Teh Indari aja, gitu ya. Dan semoga hari ini bisa menambah semangat nih jualannya, lebih gencar lagi, lebih bertarget lagi, apalagi nih pasukan 10 juta, ayo semangat, kita ada di tim Inscript, harus lebih semangat lagi ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Teh Indari, dan kami Teh Indari dan saya izin pamit. See you besok ya, karena besok bahasannya lebih menarik, dan tentu bisa dibagiin link Zoom-nya ya. Untuk link Zoom bisa diminta di orang yang membagikan link kepada Anda semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.